Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang boleh kita rasakan di sepanjang minggu ini, sehingga kita masih diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang bersama-sama di tempat ini. Kita mau beribadah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita berdiri. Mari saudara, kasih salam satu dengan yang lain. Katakan Allah mengasihimu. Allah itu baik bagi kita semua. Yes, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita yang telah memanggil kita ke dalam persekutuan dengan anaknya Kristus Yesus. Karena dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaan tebusan tangannya. Ibadah pagi ini biarlah jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nas firman Tuhan yang terdapat di dalam Dua Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan buka ibadah kita dengan satu pujian, cukuplah bagiku untuk menyembahmu Yesus. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang terus memandang kepada Tuhan dalam doa. Biarlah kasih karunia Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Cukuplah bagiku semua kebaikanmu, pengorbanan
Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan berkat demi berkat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Sepanjang minggu yang telah berjalan, kami dianugerahkan kesehatan, kekuatan. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah kami yang begitu baik dengan kami. Engkau yang sudah memberikan diri-Mu bagi kami Tuhan. Apalagi yang harus kami balaskan Tuhan, tak sepenting dengan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu itu yang luar biasa bagi kami, telah memberkati kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami untuk kami persembahkan di hadapan-Mu. Namun betapa kami menyadari akan kehidupan kami yang penuh dosa Tuhan, yang penuh dengan pelanggaran, yang penuh dengan kesalahan Tuhan. Kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh kadang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Kami menyia-nyiakan waktu-Mu Tuhan, kami menyia-nyiakan berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon anugerah belas kasih pengampunan-Mu Tuhan. Biar Engkau saat ini Tuhan menilik setiap kami yang datang mengaku dosa kami di hadapan-Mu Tuhan, yang datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati, membawa semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa anugerah-Mu besar atas kami. Karena sesungguhnya ya Tuhan, seperti firman-Mu berkata, bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah pengampunan yang sudah Engkau curahkan atas kami saat ini, yang melayakkan kami Tuhan untuk beribadah, kembali melayakkan kami Tuhan untuk dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sesungguhnya hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita membawa hati kita dengan pujian ini terus diarahkan kepada Tuhan kita, karena Dia begitu baik dengan kita. Karena yang terbaik sesungguhnya telah Dia berikan atas kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oh, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Amin Yesus. Rancangan-Mu indah bagiku,
kembali secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Kita membawa hati kita kepada Tuhan, dan kembali kita akan merenungkan apa yang sudah Dia lakukan bagi kita di atas kayu salib. Penderitaan sengsaranya untuk menebus kita, itu bukanlah hal yang mudah yang akan Dia jalani. Namun oleh karena kasih-Nya atas kita, Dia lakukan dengan rela untuk kemuliaan nama-Nya. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatan
menang, memberikan kami Tuhan kehidupan yang kekal. Inilah Tuhan satu kebahagiaan dan kebanggaan kami ketika percaya kepada Engkau ya Yesus, karena kami memiliki pengampunan dosa di dalam Engkau. Hidup kami tetap berada di dalam Engkau, dan janji-Mu Tuhan, Engkau setia untuk terus menyertai kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Teruslah bawa hati kami, teruslah bawa hidup kami Tuhan, untuk terus memandang kepadamu, untuk terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, amin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, hanya karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami bisa ada saat ini. Kami bisa hidup, kami bisa menikmati segala berkat yang Kau curahkan. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin mengingat kembali betapa besar kasih-Mu kepada kami. Dengan datangnya Yesus ke tengah-tengah kami, menderita dan mati di atas kayu salib bagi mengampuni segala dosa dan salah kami. Dan saat ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Biarlah melalui ini hati kami disegarkan kembali untuk melihat kasih Yesus yang begitu besar itu bagi kami, dan memberikan kami komitmen yang baru untuk terus setia kepada Tuhan Yesus, menaatinya, melakukan kehendak-Nya, dan hidup bagi kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat satu bagian dari Alkitab untuk menolong setiap kita dalam mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 25, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus? Karena kita mau disegarkan kembali oleh kasih Yesus kepada setiap kita. Yesus menderita dan mati di atas kayu salib adalah sesuatu kasih yang dikobarkan Allah begitu luar biasa. Seluruh dosamu, baik dosa keturunan yang kita dapat dari Adam dan Hawa, dan dosa perbuatan-perbuatan kita dalam bentuk apapun, ditaruh dalam tubuh Yesus di atas kayu salib. Setelah itu, murka Allah
turun dan menghukum dosa itu di dalam tubuh Yesus. Setelah dosa di dalam tubuh, setelah dosa kita terhukum, setelah dosa kita di dalam tubuh Yesus yang terserap itu dihukum oleh murka Allah dan selesai, maka dosa itu sudah tiada, sudah terhapus. Itulah sebabnya saat saudara dan saya percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamat kita, semua dosa kita sudah terhukum di dalam tubuh Yesus dan sudah terhapus di dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Dia kita memiliki pengampunan dosa. Di dalam Dia atau Yesus semua dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Dan saat kita mengambil perjamuan kudus, mengingatkan, menyegarkan hati kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita akan mengambil roti dan anggur yang melambangkan, menyatakan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Dengan mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, memberikan kita kekuatan dan harapan bahwa satu saat kita akan meninggalkan dunia ini, kita dalam keadaan yang suci adanya, dan kita layak bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya di surga. Allah itu kudus dan manusia tidak kudus, tidak layak bersama-sama dengan Dia. Tapi kita dikuduskan oleh Allah karena kita memiliki pengampunan, penghapusan atas dosa-dosa kita, pembersihan. Dikatakan pujian tadi, seputih salju, seputih bulu domba, sesuatu yang sangat indah. Siapakah yang layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini? Yang layak adalah mereka yang sudah mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhannya secara pribadi, dan telah mengambil bagian dalam baptisan kudus. Bagi saudara yang masih mempertimbangkan dan berdoa akan pimpinan Tuhan supaya dapat percaya kepada Yesus, namun belum buat keputusan, diminta untuk menahan diri dulu dari mengambil bagian. Atau saudara belum mengambil bagian di dalam baptisan kudus, kiranya Tuhan menolong kita semua. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita bersihkan hati kita. Mungkin ada dosa-dosa, pikiran, sikap, kata-kata di dalam hidup kita yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Karena kalau ada dosa yang kita belum bereskan, maka kita tidak dapat mengalami betapa indahnya kasih Tuhan itu bagi hidup kita. Berdoalah di dalam hatimu, minta Roh Allah menunjukkan apakah ada dosa yang belum saudara bereskan di hadapan Tuhan. Dan mohon belas kasihannya, minta pengampunan. Firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni
dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saat kita merendahkan diri dan memohon pengampunan Tuhan, saat itulah Tuhan dengan kasih dan belas kasihannya yang besar telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Mu, Engkau telah mengampuni, menyucikan kami dari segala dosa kami. Supaya dengan hati kami yang bersih, kami dapat mengalami kasih Tuhan yang besar itu. Kami dapat mengalami arti pengorbanan dan kematian Yesus yang telah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk bangkit berdiri, dan pelayan dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Dalam perjamuan kudus ini kita akan mengambil roti dan cawan ini sekaligus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu mengambilnya, biarlah ia menjadi peringatan akan daku. Dan sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu mengambilnya, biarlah ia menjadi peringatan akan daku. Dipersilakan saudara mengambil cawan dan roti ini. Nanti kita akan mengambilnya bersama-sama. Saat roti dan cawan ini di tangan saudara, ingatlah dirimu yang begitu banyak dosa, tak terhitung banyaknya. Namun kasih Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa-dosamu. Dan saat engkau percaya kepada Dia, semua dosamu Tuhan sudah ampuni. Biarlah ini memberikan kekuatan dan keteguhan. Buat komitmen yang baru untuk setia mengikuti Yesus. Apapun masalah, pergumulan, kesulitan, tantangan, tarikan dunia ini, biarlah matamu memandang kepada Yesus. Berjalan ke depan mengikuti Yesus. Kuatkan hati untuk tidak tergoda dengan segala cobaan dunia. Kita akan membuka plastik yang paling atas. Mari kita bersama-sama mengambil roti ini. Mari kita bersama-sama mengambil cawan anggur. Ya Tuhan, saat roti
dan anggur kami rasakan di mulut kami dan masuk ke dalam tubuh kami. Biarlah saat itu kami mengingat kasih-Mu yang besar itu, menderita dan mati di atas kayu salib, memberikan pengampunan bagi setiap kami yang berdosa. Dan inilah yang menguatkan kami ya Tuhan, untuk terus mengikut Engkau, menaati Engkau, melakukan kehendak-Mu. Mata kami terus memandang kepada Yesus dan tidak tergoda dengan segala panggilan dunia ini, karena dunia tidak bisa mengampuni dosa kami. Hanya Engkau ya Yesus. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami dalam hidup ini ya Tuhan, supaya jalan hidup kami selalu mencari dan mencari dan mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan pelayan akan mengumpulkan cawan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hidup ini ada banyak liku-likunya, tapi tetaplah berpegang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saatnya nanti kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Hari ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22 dengan judul perikop riwayat Nuh. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Sebaiknya kita akan mulai membaca ayat 8 juga. Saya akan membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Begitulah kita menyelesaikan perikop ini sampai selesai. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela antara orang-orang sesama, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Hem, dan Yafet. Adapun bumi itu tak rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan menghinakan mereka sama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat
Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air baru di bumi ini untuk musnahkan segala yang hidup dan menyelamatkan segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup dan segala makhluk dan semuanya harus membawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. dan engkau bawalah bagi segala apa yang hadapan Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara sekalian, kita akan melihat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dari bagian firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam Kejadian 6, 9 hingga 22? Saya lupa lagi saya punya. Baiklah. Dalam Kejadian pasal 6 hingga ayat 9 hingga ya, dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat 22 adalah bagian dari narasi Alkitab tentang bumi yang terjadi dalam perjalanan sejarah manusia. Ada beberapa hal penting yang Tuhan ajarkan kepada kita yang hidup di zaman ini. Yang pertama, kehidupan yang saleh. Bersama-sama membaca. Seterusnya, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat menyayangi hidup yang saya dan setia kepadanya. kehidupan yang saleh atau kehidupan yang benar, tidak bercelah, dan dikatakan oleh firman Tuhan, Nuh itu bergaul dengan Tuhan atau berjalan dengan Tuhan. Tuhan itu sangat senang dengan Nuh karena dia hidupnya benar, saleh, tidak bercelah, berjalan bersama Tuhan. Walaupun itu tidak mudah pada zaman Nuh, seperti yang firman Tuhan katakan, manusia pada waktu itu hidup menurut kebenarannya masing-masing. Apa yang saya anggap benar, itu yang saya lakukan. Tidak peduli siapa. Bagiku, aku yang menentukan benar dan salah. Kadang dalam dunia saat ini, itulah yang ada di dalam hati manusia. Itulah yang ada di hati kita. Kita tidak akan mempertimbangkan lagi apa yang diajarkan oleh Tuhan. Yang menjadi pertimbangan kita adalah apa yang benar menurutku. Entah itu benar sesungguhnya, atau separuh benar, separuh salah, atau itu tidak benar sama sekali.
Tetapi sepertinya kita yang menentukan apa yang kita pilih dan apa yang kita mau. Itulah adalah zaman waktu Nuh hidup dan pada zaman ini, di zaman modern ini. Kalau saudara bersama dengan teman-temanmu, apa yang mereka pikirkan tentang sesuatu? Bagaimana mereka melihatnya? Bagaimana mereka menilainya? Mereka akan melihat dan menilainya menurut pemikiran mereka. Apa yang benar, apa yang salah, apa yang saya mau, apa yang saya suka. Itu yang mereka putuskan. Di saat-saat seperti itu, apakah kita bisa hidup seperti Nuh? Yang dikatakan, walaupun manusia kebanyakan waktu itu, atau semua waktu itu, Tuhan bilang, mereka hidup menurut kebenaran mereka sendiri. Tetapi Nuh, Tuhan katakan, aku menyukai Nuh karena dia hidup benar, tidak bercelah, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah tantangan bagi kita di saat ini. Setelah kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan kita, dan kita mau mengikut Dia menjadi setia sepanjang hayat kita, dan kita masih hidup di dunia ini, dan masih bergaul dengan banyak orang, dan berhadapan dengan banyak nilai-nilai dalam dunia ini, bagaimana kita memutuskan? Apakah kita tetap menjadi orang yang saleh, yang benar, yang tidak bercelah, yang mau berjalan dengan Tuhan, dengan mengatakan, aku tetap setia kepada Tuhan, aku tetap menaati Tuhan, aku tetap mengikut Tuhan, dan aku tidak mau mengikuti apapun nilai-nilai, pandangan-pandangan yang kamu lakukan atau pikirkan. Kenapa kita harus membuat keputusan demikian? Karena Tuhan menyukai, menyenangi orang-orang yang hidupnya saleh, hidupnya benar, hidupnya tidak bercelah, hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, mari kita putuskan, sesulit apapun tantangan hidup ini, akhirnya Tuhan akan memberikan pengadilan. Seperti Nuh, di saat-saat seperti itu Tuhan memberikan pengadilan, dan Dia katakan Nuh adalah orang yang saleh. Apakah saatnya nanti kalau Tuhan memberikan pengadilan, saat ini Tuhan akan berkata, engkau adalah orang benar, orang saleh, tak bercelah, dan ikut berjalan denganku sepanjang hidupmu. Apa yang akan Tuhan katakan? Maka mawas dirilah, berhati-hatilah, jangan sembarangan, karena ada Tuhan yang melihat, yang menghakimi. Jangan mengurus hidup kita dengan kemauan, kesukaan, keinginan kita, tapi uruslah hidup kita sesuai dengan kesukaan dan keinginan Tuhan. Bersama-sama, 1, 2, dan mulai. Berikutnya, yang kedua yang Tuhan ajarkan adalah kasih karunia Tuhan. Bersama-sama. Kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Walaupun dalam situasi yang sulit dan bagaimanapun, ia dipilih oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Saat hidupnya menyenangkan Tuhan,
Tuhan memilihnya, dan Tuhan menyelamatkannya. Itu kasih karunia. Bukan karena ada sesuatu, tetapi pilihan Tuhan. Dalam kehidupan kita juga sama. Di dalam dunia ini kita hidup dengan berbagai macam masalah dan dosa-dosa. Kita tidak bisa menyembunyikan diri. Kadang kita juga bagian dari dosa-dosa dunia ini. Tetapi Tuhan ada kasih karunia kepada kita masing-masing, di mana Ia memilih saudara dan saya untuk menjadi percaya kepada Dia. Saudara percaya atau tidak, suka atau tidak, saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk percaya kepada Tuhan di dalam Yesus, untuk mengikut Yesus, untuk menaati ajaran-ajaran Tuhan. Itu kasih karunia. Kalau begitu, bagaimana kita menyikapi kasih karunia itu? Seharusnya kita bersyukur, berterima kasih. Orang yang seperti saya ini, di antara jutaan, miliar orang di seluruh dunia ini, Tuhan memilihku untuk percaya kepadanya. Kenapa Dia memilih aku? Itu kasih karunia. Berapa banyak orang yang tinggal di negeri ini? Banyak. 7, atau 8 juta orang. Tapi Tuhan memilihmu. Berapa orang yang hidup di negaramu? 280 atau lebih juta. Dan Tuhan kasih karunia-Nya memilih kamu. Dengan pengertian seperti ini atau kesadaran seperti ini, kita akan memiliki hati yang bersyukur berlipat ganda kepada Tuhan. Aku yang tidak sempurna ini, aku yang biasa-biasa ini, yang tidak ada apa-apanya ini, bahkan hidupku begitu rusak, begitu buruk, tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya memilih kita untuk percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Dan itulah kebanggaan kita dan kekuatan kita untuk terus percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Sesulit apapun hidup yang kita jalani di dunia ini, tidak masalah. Bagaimanapun keadaan kita, karena mungkin ada orang yang tidak menyukai kita, membenci kita, menghina kita, tidak apa-apa. Saya tetap mengikut Tuhan karena aku telah menerima kasih karunia dari Tuhan dan memilih aku untuk mengikut percaya kepada Dia. Amin. Begitu. Bayangkan kalau di sini ada pemilihan untuk menjadi wakil ke Amerika, jalan-jalan, tur, tapi yang layak hanya 5 orang. Gratis tes. Dan begitu ada pemilihan sesuai dengan anugerah dan kasih karunia tur itu, dan saudara terpilih, perasaan saudara itu bagaimana? Sukacita dan kebanggaan seperti itulah yang sebenarnya juga kita alami dari 8 miliar lebih orang di dunia ini. Kok aku mendapat kasih karunia, dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepadanya. Wow, ini membuat saya itu jalan begitu yakin diri. Mungkin orang bilang, oh wajahmu biasa-biasa saja. Enggak, bagi Tuhan aku dipilih. Dipilih.
Kamu kok tidak menarik? Enggak apa-apa. Saya enggak permasalahan kok. Kenapa? Aku dipilih Tuhan untuk percaya kepada Dia, menjadi anak-anak kesayangannya. Siapa kamu yang ngomong-ngomong begitu? Apa hak kamu? Aku saja yang begini-begini dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Maka kita senang. Nah, itu namanya kasih karunia. Hargailah dan setia dan ikutlah Tuhan apapun situasinya. Jangan mudah terpengaruh dengan situasi dunia ini, panggilan dunia ini, pencobaan-pencobaan, godaan dunia ini yang sepertinya menarik, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa di dalamnya. Tarikan dunia dan segala dosa-dosa dunia akan ada, hanya akan membawamu masuk dalam neraka selama-lamanya. Itu saja. Mungkin engkau tertawa dan tersenyum sementara. Setelah itu engkau akan menangis selama-lamanya dalam kekekalan. Ya pilihlah. Kalau Tuhan sudah memanggil saya dengan kasih karunia-Nya, ini kekuatan saya yang berlipat ganda untuk setia kepada Tuhan. Bersama-sama, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Tuhan mengajar saya bahwa dalam banyaknya kejahatan dunia ini, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada saya. Tuhan memilih saya untuk menjadi percaya padanya. Luar biasa. Yang ketiga, ketaatan dan kepatuhan. Bersama-sama. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah batra yang besar untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan hewan-hewan yang supaya hidup selama-lamanya. Nuh menaati perintah Tuhan dengan sepenuh hati dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Pada saat Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat batra, itu tidak ada tanda-tandanya mendung. Tidak ada ramalan cuaca. Tidak ada. Tuhan bilang buat batra dan diberikan petunjuk yang rinci lagi. Dan buatnya di mana? Mungkin di bukit atau di gunung-gunung. Dan untuk mengumpulkan kayu dan sebagainya itu tidak mudah. Zaman itu, saudara. Zaman ini tidak apa-apa. Ada banyak alat yang mesin yang bagus dan memudah. Zaman itu bagaimana? Kayunya jadi apa dan bagaimana dan bagaimana? Dan dikatakan itu bertahun-tahun buat batra. Sudah baca sendiri kisahnya. Bukan 1-2 minggu. Oh, tidak mungkin lah. Tapi walaupun begitu perintah Tuhan, ya, dan membuat itu tidak mudah, dan tidak ada tanda-tandanya banjir besar, ada satu yang Nuh miliki, yaitu hati yang taat dan patuh kepada Tuhan yang dia imani. Dia percaya kalau Tuhan sudah berkata, itu pasti akan digenapi, akan ditepati. Dalam hidup kita bagaimana? Saat Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengikut Dia sepanjang hayat kita, dan Tuhan akan memberkati kita, apa kita percaya bahwa dengan mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, Dia akan memberkati hidupmu? Ya mungkin saudara berkata, saya belum lihat berkat Tuhan itu. Coba kalau saya lihat.
Saya baca firman Tuhan, Tuhan berjanji, Dia memberkati saya rohani dan jasmani. Amin. Dan buka mata langsung lihat, oh saya akan percaya Tuhan. Tapi bisa enggak? Tanpa melihat pun kita tetap beriman. Yang namanya beriman, saudara, kepada Tuhan, melihat hasil doamu atau melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu atau tidak, saudara tetap percaya kepadanya, mengikutnya, setia kepadanya, patuh kepadanya, menaati Tuhan. Itulah iman. Jadi kalau saudara tidak melihat, percuma saya ke gereja bertahun-tahun begini-begini aja, ya udahlah, tinggalkan Tuhan lah. Itu hanya menyatakan bahwa saudara itu tidak punya iman. Nol imannya. Yang ada adalah menjadi Tuhan untuk mengurus Tuhan, mengatur Tuhan. Jadi datang ke gereja Tuhan yang pasti ya. 1, 2, 3. Tolong ya, dalam bulan ini. Kalau tidak dijawab, saya tidak akan datang lagi ke gereja. Itu namanya bukan beriman. Itu mentuhankan diri untuk mengatur Tuhan. Nah, dosa yang paling besar, ingat, dosa yang paling besar itu adalah menjadi Tuhan bagi diri sendiri dan mengatur Tuhan. Setan kan begitu. Dia melihat takhta Tuhan kosong, dia bilang, aku mau naik sana. Biar aku yang urus ini, dunia ini dan Tuhan. Langsung Tuhan bilang, sudah, jadi setan lah kamu. Lalu dihukum neraka selama-lamanya. Kesombongan itulah. Jadi kalau saudara sombong, hati-hati. Itu dosamu yang sama dengan dosanya setan. Sombong mengatur Tuhan. Nggak bisa begitu. Kita tidak bisa memiliki hati yang seperti seharusnya. Setelah kita percaya, mengenal kebenaran dan percaya kepada Tuhan di dalam Yesus dan mengikutnya, apapun keadaan, sudah dijamin sekarang atau tidak, sudah melihat atau tidak, kehidupanku baik-baik saja atau masih belum baik-baik saja, aku tetap percaya kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan. Seperti Nuh, menjalani apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan kita menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita beriman, kita tidak akan bosan sama Tuhan. Karena kalau kita bosan sama Tuhan, itu sama saja yang kamu tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa nafas itu pemberian Tuhan. Coba sajalah pikul oksigen sendiri tiap-tiap hari. Buat oksigen sendiri, pikul. Nggak mungkin, bukan? Oksigen itu sendiri walaupun dimasukkan dalam tabung, itu pun karyanya Tuhan. Jadi kita sebenarnya tidak bisa sombong itu loh. Nggak ada. Mau apapun, tidak ada alasan untuk kita tidak mau cari Tuhan, beriman kepada Tuhan. Karena yang kita hidup saja ini loh, nafas saja. Matamu yang begini-begini itu karena Tuhan. Bayangin kalau saudara tidak ada nafas, masih matamu begini-begini enggak? Dia akan tutup itu dengan aman dan damai. Tapi kita tidak sadar. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mau beriman, percaya, taat, patuh kepada Tuhan apapun situasi hidup yang kita alami. Sesulit apapun, kita taati saja, lakukan saja perintah-perintah Tuhan. Apapun perintah yang kita tahu di dalam Alkitab ini, kita ikuti saja, taati saja.
Jangan tanya-tanya, apa nanti kalau saya buat ini dapat apa? Apa ini nanti dapat apa? Ini apa? Enggak, taati saja. Oh, saya sudah 10 tahun menaatinya, kok tidak apa-apa? Enggak apa-apa, taati saja. Seperti Nuh inilah, bertahun-tahun buat yang namanya Batra, belum ada tanda-tanda hujan dan badai akan datang. Tapi setelah itu badai itu datang, dahsyat hujannya, dan semua orang mati yang hidup pada waktu itu, kecuali Nuh dan keluarganya. Coba kalau dia tidak taat, coba aja. Ya udahlah Tuhan, kelamaan. Oh, mati semua lah. Tidak ada yang hidup. Tapi Nuh kan orangnya saleh, solihah. Soleh ya. Ya, jadi kalian perempuan kan solihah. Soleh ya. Nah. Bersama-sama, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Nah itu, ingat itu ya. 4. Perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu nyata bagi Nuh. Di saat manusia sudah rusak hidupnya dan Tuhan mau binasakan semuanya, Tuhan melindungi Nuh dengan memberikan perintah, membuat apa? Batra. Supaya dia itu terlindung dari hukuman itu. Dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, istri anaknya. Perlindungan Tuhan itu nyata. Dalam kehidupan kita juga seharusnya kita memiliki iman yang percaya akan perlindungan Tuhan. Bahwa dia akan melindungi kita. Supaya kita itu saat taat kepada dia, berjalan di jalannya, perlindungan Tuhan itu nyata. Kita itu sulit mengalami perlindungan Tuhan karena kita berjalan di jalan kita sendiri. Lihatlah pengalaman saudara. Begitu saudara salah jalan, ya sudah. Begitu banyak situasi yang saudara tidak harapkan terjadi. Saudara marah, ya biasalah, manusia memang begitu. Kecewa, ya biasa. Putus asa, ya biasa. Sampai satu saat baru saudara bilang, aku betul-betul menyesal. Makanya sekarang aku memuji Tuhan, aku bisa kembali kepadanya. Itu manusia itu begitu. Tetapi ingat, semua ajaran Tuhan di dalam Alkitab ini adalah jalan-jalan Tuhan yang harus kita ikuti. Karena saat kita berjalan di jalannya, perlindungan Tuhan itu akan kita alami, akan kita dapat rasakan. Sehingga iman kita pun tidak terganggu, hancur. Perjalanan hidup kita dalam dunia ini memang ada banyak duri, tetapi di dalam banyak duri itu pun kaki kita tahu sekali menginjak di mana tempat-tempat yang tidak berduri. Oh, memang ada banyak lembah, tapi ada jalan lembah-lembah itu indah saat kita taat dan mengikut Tuhan, karena perlindungannya sempurna. Oh, ada banyak ancaman dunia ini, godaan dunia ini, kejahatan dunia ini yang memanah hati kita, menghancurkan hati kita.
Tapi saat kita taat dan mengikut Tuhan, perlindungannya itu menuntun kita untuk berliku-liku di jalan dunia ini, di jalan di mana kita tidak dibinasakan oleh segala penghancur kejahatan dunia ini. Makanya selalu ada jalan Tuhan. Di balik kejahatan manusia yang begitu parahnya sampai Tuhan mengambil keputusan untuk membinasakan semua yang hidup pada waktu itu. Parah nggak itu? Parah. Semua yang hidup itu adalah manusia harus dibinasakan semua. Binatang ikut terbinasa. Tapi di jalan yang akan Tuhan pilih untuk membinasakan manusia jahat dan berdosa itu, Tuhan memberikan saat lu memilih untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan menolong, menyediakan perlindungan yang sempurna. Sehingga saat terjadi hukuman, dia dan keluarganya hidup aman, dan binatang-binatang berpasangan-pasangan itu hidup aman dan damai. Imani itu rahasianya tetap berjalan di jalan Tuhan. Sekarang saudara ada banyak duri-duri yang saudara lalui, tapi Tuhan akan menjaga kakimu supaya tidak terinjak duri-duri itu. Ada banyak masalah yang saudara hadapi, tapi Tuhan akan melindungi saudara sehingga masalah-masalah itu tidak menghimpit dan membinasakan saudara. Ada banyak kekecewaan yang saudara alami di dunia ini, tapi berjalan dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin hatimu untuk tetap kuat menghadapi segala macam persoalan yang mengecewakan itu. Makanya Tuhan itu perlindungannya, ya dan amin. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Luar biasa. Kehidupan yang baru. Nah, Tuhan juga berjanji bahwa setelah selesai hukuman air bah itu dan semua manusia mati, yang hidup pada waktu itu tidak ada yang hidup, mati semua kecuali Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang ada bersama-samanya di Batra. Tuhan memberikan janji bahwa Dia tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Itu ada janji yang baru, kehidupan yang baru, masa depan yang baru. Ingatlah bahwa dalam hidup kita juga kita akan mengalami situasi yang sulit. Kita tidak ada pilihan karena kita ini lemah. Dengan kejatuhan kita barangkali, keputusan yang kita pilih salah barangkali, jalan yang kita pilih salah. Bertahun-tahun kita jalan itu dan kita percaya, oh ini bisa memberikan saya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, keuntungan. Sudah bertahun-tahun jalan di situ, nggak temu-temu jalan yang baik. Ya kan? Coba saudara yang sudah salah jalan ini, sudah menemukan nggak apa yang saudara mau? Makin hancur. Percayalah. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Tidak mudah membuat pilihan, walaupun menarik, walaupun indah, malah keindahan itu banyak duri yang menghancurkan dan saudara tidak bisa lepas darinya. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, ingat bahwa masalahmu akan berakhir.
Itu pengalaman kita, bukan? Ya. Dalam hidupmu, coba ingat-ingat masalah yang berat yang pernah saudara alami. Berat sekali, sampai napas pun satu-satu. Saking beratnya itu loh. Ya kita manusia ya begitulah. Bukan berarti ada yang super, enggak ada. Kita semua sama. Ada masalah napas jadi satu-satu. Aduh, begitu. Memang begitu. Ada masalah yang berat. Kita mendekat kepada Tuhan, berjalan di jalannya, Tuhan bebaskan. Lepas dari masalah. Dan apa hati kita itu begitu penuh bahagia. Wow, itu kan yang pernah saudara dan saya alami. Ada plong begitu loh di dalam hati kita. Jadi masalah yang kita hadapi ini karena kesalahan kita, atau ada sesuatu yang Tuhan izinkan supaya kita belajar darinya, itu pasti akan berakhir. Jadi saat yang saudara sekarang ini, yang wajah-wajah saudara ini yang ini merundung duka ini karena masalah, ya. Percayalah bahwa masalah ini pasti akan ada akhirnya. Karena aku mau berjalan di jalan Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Janjinya pasti melepaskanku. Dan saudara, waktu itu ketemu dengan teman, wajahnya akan berbeda. Sampai temanmu itu bingung. Loh, kok hari ini wajahmu kok kayak malaikat ya? Lain ya wajahmu ya? Iya. Selama ini kan aku lagi bergumul dengan masalah yang berat itu. Dan Tuhan sudah mengatakan sudah berakhir. Karena aku sudah memilih Dia, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat kepadaku. Begitu. Itu yang dialami oleh Nuh. Setelah hukuman besar karena kesalahan manusia itu terjadi, Tuhan memberikan hidup yang baru. Bersama-sama, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Ingat itu. Mantap Tuhan itu. Mantap. Luar biasa. Kesimpulan. Bersama-sama. Stop. Bersama-sama, yang suaranya sama-sama. 1, 2, mulai. Amin. Mari kita berdoa. Renungkan kembali apa yang saudara sudah dengar dan apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Dan apa keputusan yang saudara mau lakukan bagi hidupmu. Untuk taat kepada Tuhan, percaya kepada perlindungan Tuhan, percaya kepada kasih karunia Tuhan memilihmu menjadi orang percaya, menyediakan hidup baru di masa depan. Apapun situasi yang kau alami saat ini bersama dengan kehidupan bersama teman-teman atau di sekitar saudara atau apapun godaan-godaan dunia ini,
pilihlah untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap menaati Tuhan, mengikuti ajarannya dengan baik, apapun risikonya, karena Tuhan menyenangi orang yang hidup benar, hidup saleh di hadapan Dia. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya apa yang kami sudah dengar dan pelajari hari ini, kami mengingatinya dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Supaya sungguh ya Tuhan, hidup kami ini selalu yang terbaik bagi diri kami dan terutama bagi kemuliaan Tuhan. Kami hanya mau belajar beriman kepadamu Tuhan, setia kepadamu, taat kepada ajaran-ajaranmu dan perintah-perintahmu. Dalam apapun situasi hidup yang kami hadapi, godaan dunia ini yang datang, kami mau berjalan di jalan-Mu. Kami mau tetap beriman kepadamu, karena Engkau menyenangi orang yang beriman, percaya, taat, hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, khotbah yang sungguh luar biasa. Biarlah kita semua boleh belajar dari cara hidup Nuh yang tetap setia, yang tetap taat, hidup saleh di hadapan Tuhan. Biarlah itu juga yang terus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita terus menjadi saksi Kristus, surat Kristus yang terbuka bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kita terus menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Bersama dengan seluruh orang yang percaya, kita akan mengikrarkan pengakuan iman ini. 2, 3. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Aku percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Sang Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Dipersilakan duduk kembali dan kita akan mendengar info gereja. Yang pertama, selamat datang kepada, apakah ada yang baru? Oh, ada mbak-mbak, selamat datang ya. Selamat bergabung dengan kami dalam
ibadah ini, dan jika ada kesempatan di minggu-minggu yang akan datang boleh bergabung dengan kami lagi. Yang kedua, sore ini tidak ada pembinaan. Sudah tersenyum semua ya. Yang ketiga, minggu depan ada ibadah taman. Kita doakan untuk kegiatan ini biar juga lewat kegiatan ibadah di taman ini kita boleh bertemu dengan teman-teman yang baru. Yang keempat, tanggal 31 Maret ada ibadah Paskah outdoor. Jadi diharapkan kita semua ikut berpartisipasi untuk ikut dalam ibadah Paskah ini. Dan kalau bisa, enggak apa-apa, ajak mungkin teman-teman yang lain untuk bisa bergabung kalau bisa, dan kita akan bersama-sama ke nanti info selanjutnya tempatnya di mana. Nah, terima kasih, itulah info gereja saat ini, dan kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang akan ada teman-teman yang akan membawakan puji-pujian. Dan sekali lagi diberitahukan bahwa yang memberikan persembahan ini hanya mereka yang sudah mengambil keputusan untuk beribadah di tempat ini. Jadi bagi yang baru datang, boleh juga untuk tidak memberi. Dan kami akan membawakan pujian. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan selamat mendengarkan. Sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada jawaban.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita di siang hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang begitu mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan atas pimpinan Tuhan di sepanjang ibadah yang sudah berjalan ini. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kecil besarnya persembahan yang kami beri ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan secara bertanggung jawab untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mengelola persembahan ini, biarlah hikmat daripada Tuhan juga Tuhan turunkan atas mereka, sehingga pengelolaan uang ini Tuhan sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus mendoakan kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan nanti Tuhan. Kami terus memohon kasih dan karunia Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga ketika kami boleh bertemu lagi di minggu yang akan datang, sungguh hati kami bersuka cita di dalam Engkau dan terus memuliakan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan untuk ini kita akan mendengarkan doa berkat. Dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berimanlah kepada Tuhan di dalam Yesus. Apapun situasi, keadaan hidup yang engkau lalui saat ini, pilihlah untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap menaati ajaran-ajaran Tuhan dan perintah-perintahnya, tetap untuk mengikuti kehendak Tuhan, karena Tuhan akan memberkati hidupmu. Dan jadilah berkat kepada teman-temanmu, keluargamu di mana saja. Bawalah kasih Kristus kepada mereka, supaya mereka mengalami kasih dan pengampunan Tuhan yang indah itu. Dan sekarang terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita. Anugerah kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih dan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa kita. Kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dan seluruh anggota keluargamu di Indonesia dan di mana saja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh dan ibadah kita selesai.